Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih ingat siapa yang pegang gadai baju besi Rasulullah? Pernah dengar? Iya, Yahudi kan? Berarti boleh jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dengan Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, boleh. Yang tidak boleh? Iya. Oh enggak, tasabuh itu yang enggak ada manfaatnya. Jual beli kan ada manfaatnya. Tasabuh itu yang enggak ada manfaatnya. Misalnya ada orang kafir tiap hari kelahirannya dia nyalain lilin. Udah nyala ditiup lagi, kita ikut-ikutan. Nah, itu tasabuh namanya. Kan nggak ada gunanya. Apa gunanya nyalain lilin di hari kelahiran kita? Gunanya apa? Kan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya kan? Kita ikut-ikutan. Itu. Orang-orang kafir setiap malam 1 Januari keluar niup trompet. Kita ikut-ikutan. Tasabuh nggak? Tasabuh. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Apa sih gunanya? Niup trompet malam-malam jam 12 malam, setengah 1, jam 1. Ya kan nggak waras itu. Kita ikut-ikutan. Itu tasabuh. Adapun orang kafir pertama kali naik motor, naik mobil, pakai handphone, kita ikut-ikutan. Boleh nggak? Boleh, karena ada manfaatnya. Motor jelas ada manfaatnya, mobil jelas ada manfaatnya, handphone jelas ada manfaatnya. Kita ikut-ikutan, boleh. Yang kita tidak boleh ikut-ikutan, yang nggak ada manfaatnya. Dan itu kebiasaan orang kafir. Ya. Adapun jual beli kan ada manfaatnya. Boleh. Yang tidak boleh, ibu nawarin, Pak Pendeta besok mau Natalan ya? Mau pesen kue saya? Nggak boleh. Ya, atau Pak Pendetanya tolong bikinin kue 100 ya buat Natalan. Boleh nggak? Nggak boleh, harus kita tolak walaupun dibayar gitu ya. Ya jangan kalau itu ya. Tadi kan ibu nanya jual beli, sekedar jual beli boleh. Pak Pendeta, Pak Pastor, biksu makan nasi uduk di warung kita layanin apa kita usir? Kita layani. Cuman kalau Pak Pendeta ini mesen buat Natalan, buat ulang tahun, ya nggak boleh. Iya, kalau begitu nggak boleh. Ya. Jadi membantu kekafiran mereka apa tidak? Kalau membantu kekafiran mereka nggak boleh. Kalau membantu mereka hidup boleh, supaya nggak lapar, supaya kebutuhannya terpenuhi. Tapi membantu Natalan mereka, membantu kemaksiatan mereka tidak boleh, haram. Ya, sama haramnya dengan orang mau minum khamr, kita beliin khamrnya. Orang mau membunuh, kita siapin goloknya. Sama-sama haram kan? Bahkan ini lebih haram lagi, karena membunuh minum khamr masih ada harapan masuk surga. Nah kalau Natalan udah pasti kekal di neraka selama-lamanya kalau dia nggak taubat. Ya. Ketika sedang mandi junub, belum selesai mandi tapi kentut, bagaimana? Apakah selesai mandi harus wudhu? Iya. Kan berarti kan dia belum wudu ya. Atau kalau mau ya diulang sebentar, kan cuman hitungan menit, mungkin detik ya. Kalau sekedar sah. Kalau misalnya kita pakai pancuran, shower, ya tinggal guyur kepala kita berapa detik itu. Habis itu badan kita diawali dengan yang kanan, sampai kaki, nanti di kaki, sela-sela jari kaki, di sela-sela digosok, ya. Udah.
nggak usah wudhu lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah sholat fardu? Berdoa atau berzikir? Berzikir. Berzikir, bukan berdoa. Karena doa terbaik itu setelah sholat, apa ketika sujud? Ketika sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sedang sujud. Fa'aksirud doa fis sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Jadi kalau kita sedang sujud, itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Mumpung lagi dekat, minta. Gitu. Bukan setelah sholat. Setelah sholat boleh-boleh saja. Tapi yang makbul ketika sujud. Berapa lama dalam sujudnya? Ya terserah kita. Hah? Berapa lama imamnya? Oh ya tentu jangan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan nggak semau kita, terserah imamnya. Ya, terserah imamnya. Masuk kita mau mesen, imam nanti sujudnya dilamain dikit ya. Saya mau doa ya kan nggak lazim seperti itu. Ya terserah imamnya. Sholat sunat kan nggak ada keterangan sujud yang dikabulkan doanya itu sujud sholat wajib, enggak. Ya sholat wajib, ya sholat sunat. Maka di sholat sunat apa qobliyah, apa ba'diyah, apa tahiyatul masjid, kita terserah kita kan. Bisa sujud 1 menit, bisa sujud 2 menit, terserah kita. Orang sholat sunat. Kalau sholat wajib tentu kita harus mengikuti imam. Ya. Dan gak ada sunahnya imam di sujud terakhir misalnya, di sujud sebelum terakhir misalnya harus memperpanjang sujudnya, ya nggak ada, terserah imam. Maka kita bisa lakukan di salat sunnah. Lebih baik lagi di sepertiga malam. Sepertiga malam kan saat Allah masih ingat? Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan. Kita sholat tahajud atau witir di sepertiga malam itu, kita lamain sujud kita berdoa. Udah dalam sujud sepertiga malam, apalagi sujud sepertiga malam ketika sedang safar. Tambah lagi, ketika kita sedang safar kan doa kita makbul. Gitu. Ditambah lagi di Masjidil Haram. Gitu ya, atau kalau di Raudhah sulit sekarang. Jadi udah sujud sepertiga malam, kita safar di Masjidil Haram. Ya. Insya Allah. Apakah setelah Rasulullah SAW membaca Alhamdulillah? Nggak ada riwayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, nggak ada. Tapi langsung Astagfirullah, 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 tanpa al-azim. Ya, kalau di luar sholat silakan Astagfirullahaladzim, silakan. Adapun setelah sholat, Nabi hanya mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Apa hukum suami menceraikan istri tanpa alasan? Apakah sah? Kalau sah, sah. Kalau sah, sah. Ya. Adapun dia menzalimi istri, urusan dia dengan Allah. Artinya begini. Seorang hakim dan siapapun tidak berhak menghalangi suami menceraikan istri. Gitu ya. Nah, kenapa suami menceraikan istri? Itu hak suami.
Mau diutarakan silahkan, nggak diutarakan juga nggak masalah. Oleh karena itu dalam Islam perceraian itu, dalam Islam ya zaman Nabi ya, perceraian itu lewat pengadilan apa tidak? Apa nggak usah? Nggak usah, nggak usah. Ya. Kalau pembunuhan dan seterusnya kan lewat pengadilan. Potong tangan dan di zaman Nabi lewat pengadilan. Kalau perceraian nggak lewat pengadilan, artinya ketika suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, selesai. Sudah bukan suami istri lagi. Cuman harus nunggu masa idah ya. Hak cerai itu ada di mulut suami. Sebaliknya, istrinya teriak-teriak, ceraikan aku, cerai gitu. Nggak jatuh. Sebelum suami menjatuhkan. Jadi hak talak itu ada di mulut suami. Bolehkah mengambil ilmu dari seorang ustadz yang ketika marah lempar-lempar barang di dekatnya? Ya mungkin secara perasaan saja kita nggak mau ya. Ya artinya ya terserah, kalau ketika antum diserahkan kan antum malas juga ya. Ya seorang ustadz kan ya mestinya mencontohkan kesabaran, ya kan? Akhlaknya tentu yang terpuji. Apakah ketika mendapati imam sedang rukuk kita mendapatkan 1 rakaat? Iya. Iya. Kalau pakai ra'yu, akal, ya nggak dapet dong. Kan kita nggak baca Al-Fatihah, yaitu ra'yu. Nah, kita pakai dalil. Dalilnya siapa? Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah mendapati Rasul dan para sahabat sudah rukuk pertama. Ya. Bahkan Abu Bakrah ini sebelum sampai shaf sudah rukuk duluan. Nabi tahu. Salah satu mukjizat Nabi apa? Bisa melihat makmum walaupun membelakangi. Ketika sholat ya. Aku bisa melihat kalian dari punggungku. Artinya walaupun Nabi itu membelakangi para makmum, Nabi bisa tahu para makmum. Nah ketika Abu Bakrah ikut salam bersama Rasul dan para sahabat, Nabi diem aja. Nabi nggak bilang tambah 1 lagi, engkau kurang 1, enggak. Ini kan dalil. Sementara kita mengatakan kan Al-Fatihah nggak dapet. Nah ini kan ra'yu. Ra'yu kita. Ra'yu kalah oleh dalil. Logika akal kalah oleh dalil. Kalau logika nggak dapet. Orang nggak baca Al-Fatihah, nggak berdiri. Artinya kan 1 rakaat itu rukunya dia nggak terpenuhi. Yang namanya 1 rakaat kan diawali dari berdiri, ruku, i'tidal dan seterusnya. Ini diawali langsung dari ruku. Ya nggak dapet lah. Nah, itu akal. Dalil sabda Nabi. Nabi nggak menyuruh Abu Bakrah menambah 1 rakaat. Setiap kali mengambil uang di jalanan yang nilainya kecil, habis itu selalu tertimpa kesialan. Nah, jangan yang seperti ini, jangan dijadikan hukum. Ya, kita sudah belajar ketika kita mendapati uang tidak seberapa di masjid, di jalanan, di lapangan, bolehkah kita ambil? Boleh, halal. Ya, kecuali dalam jumlah ratusan juta, itu harus diumumkan selama setahun. Kalau ditambah setahun lagi jadi 2 tahun lebih baik. Kalau sekedar 50.000, 20.000 halal. Ya, banyak dalil. Salah satunya Nabi menemukan sebutir kurma. Bukan punya Nabi nggak tahu punya siapa. Beliau ambil, beliau makan.
Tapi beliau batalkan karena beliau tahu di sekitar sini ada kurma zakat. Khawatir ini kurma zakat. Kan beliau dan keluarga beliau tidak boleh makan harta zakat. Kesialan kita jangan dijadikan hukum. Ya. Saya asal safar mengkosor sholat, habis itu saya batuk-batuk, nggak boleh disimpulkan. Kalau begitu jangan kosor lah kalau safar. Selalu habis itu saya batuk-batuk, masuk angin. Pokoknya pengalaman diri sendiri jangan dibikin dalil, jangan dibikin acuan hukum. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu saja. Ada lagi? Silakan. Jadi imam bacaannya lupa. Enggak perlu. Sujud sahwi itu lupa nggak melakukan salah satu rukun, lupa nggak atahiyat awal, lupa dari berdiri langsung sujud, nggak rukuk dulu, lupa ketambahan rokaat, lupa kekurangan rokaat. Kalau kekurangan tambah ya, setelah tambah baru sujud sahwi. Adapun lupa ayat, enggak. Atau lupa sudah diingatkan, ya enggak juga. Misalnya dia lupa naik, mestinya kan ayat awal dia naik, lalu langsung ada yang ngingetin subhanallah, belum berdiri ya, turun lagi ayat awal. Perlukah sujud sahwi? Ya nggak perlu. Kan nggak yang ketinggalan, nggak ada yang kelupaan. Artinya sudah imam sudah sedekap, mestinya kan ayat awal, tapi sudah sedekap, ya sudah teruskan. Jangan turun lagi, walaupun ingat. Oh iya, belum mestinya kan ayat awal, tapi udah sedekap, jangan turun lagi. Gitu. Teruskan saja. Biarin makmum subhanallah subhanallah. Ya. Kita para makmum melihat posisi imam. Kalau imam sudah masuk ke rukun berikutnya, sedekap misalnya, jangan subhanallah. Jangan subhanallah. Ya. Tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.